Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi perbincangan karena ia menghadiri acara di Jawa Tengah tanpa mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pengarahan disampaikan Puan Maharani kepada kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin berkaitan dengan soliditas partai menuju 2024. Pengarahan dilakukan di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ketidakhadiran Gubernur Jawa Tengah tentu menjadi perhatian mengingat Ganjar selalu hadir pada acara yang melibatkan kader PDI Perjuangan. Acara yang dihadiri Puan Maharani di Jawa Tengah dilakukan pada 22 Mei atau hari Sabtu kemarin. Dalam lampiran undangan acara yang beredar, tertulis acara pemberian arahan Puan Maharani kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Tidak hanya kader, kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah juga ikut diundang. Dalam acara yang digelar di Semarang kemarin, Puan ikut menyinggung soal sosok pemimpin yang sepatutnya tidak hanya muncul di media sosial. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Terkait Ganjar yang tidak diundang pada acara pengarahan oleh Puan Maharani, ditanggapi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Ia menyatakan bahwa Ganjar tidak diundang, wes kemajon atau kelewatan. Kalau kamu pintar, ojo kemintar atau jangan merasa pintar. Itu adalah pernyataan Bambang yang kami kutip dari laman kompas.com. Dan tentu saja hal ini menjadi perbincangan di jagat media sosial terutama Twitter. Bahkan tagar Puan sempat menduduki peringkat pertama dalam trending topik di Twitter. Dan kemudian ada tagar PDI Perjuangan di urutan ketiga. Salah satu cuitan di Twitter oleh warganet kami rekam, diantaranya menulis, Mbak Puan, kita tanya netizen, kalau misal Pak Ganjar Pranowo dipinang partai lain, gimana? Itu adalah pertanyaan. Dan the game is on. Itu adalah pernyataan-pernyataan atau komentar dari warganet terkait dengan Puan Maharani memberikan pengarahan di Jawa Tengah tapi tidak mengundang Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Lalu ada di manakah Ganjar saat pengarahan bagi kader PDI Perjuangan disampaikan oleh Puan Maharani? Yang jelas Ganjar pada hari Minggu ini berada di Jakarta. Minggu pagi tadi Ganjar melakukan uji coba jalur sepeda jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang. Ketika ia ditanya soal langkahnya pada Pilpres 2024, Gubernur Jawa Tengah yang aktif di sosial media ini hanya menjawab singkat. Nama Pak Ganjar ini selalu di atas nama kontestasi, Pak. Ya, terus? Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanggapannya kita Sudah harus belum, Pak, dari partai, Pak? arahannya sekarang kita coba rute balik. Terima kasih, Pak Ganjar. Untuk membahas ketidakhadiran Ganjar Pranowo saat Puan Maharani memberi arahan kepada kader PDI Perjuangan, kami akan tanyakan langsung kepada analis politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono yang telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini. Pak Teguh, apa makna yang Pak Teguh dapatkan atau tangkap ketika Puan Maharani memberikan pengarahan terkait dengan pemilu 2024 kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Semarang, tapi tidak mengundang Ganjar Pranowo yang tuan rumah Gubernur Jawa Tengah? Mbak Cindy, saya kira ini efek dari sistem politik kita di mana partai politik itu kan tidak otomatis memiliki privilege ya. Ketua umum tidak selalu otomatis menjadi privilege calon presiden. Demikian juga di tingkat daerah, ketua partai di tingkat daerah juga tidak otomatis menjadi calon gubernur dan calon bupati wali kota. Ya. Nah ini sebetulnya kondisi ini kan mirip juga dengan Jokowi di 10 tahun yang lalu, di mana waktu itu pun sama pertarungannya apakah PDIP akan memajukan kembali Bu Mega atau memajukan Jokowi yang memang hasil survei pada waktu itu cukup tinggi. Perbedaannya adalah Mbak Cindy, kalau
Di era-era dulu tuh kan orang bermainnya di media massa, di media elektronik dengan survei yang dilakukan oleh para lembaga survei. Tetapi sekarang ini dengan kecenderungan yang berubah, di mana sosial media menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan pendapat dari masyarakat, itu berpengaruh terhadap kontestasi politik. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, kemudian DPD PDI Jawa Tengah terhadap Ganjar Pranowo, sebetulnya ini bukan hal baru ya. Kalau Mbak Cindy cermati dinamika relasi antara gubernur dengan DPD PDI Jawa Tengah, sebetulnya memang naik turun ini. Kadang akrab, kadang jauh, kadang jauh-jauhan begitu. Jadi yang saya lihat sebetulnya ini juga efek juga dari proses politik kita, di mana memang tidak ada satu ketentuan di dalam regulasi bahwa seorang ketua umum, seorang ketua DPD, ketua partai di tingkat daerah itu otomatis menjadi calon. Akibatnya kader-kader itu bisa melakukan proses-proses yang meningkatkan elektabilitas. Pak Teguh, yang aneh adalah Ganjar Pranowo selalu hadir ketika ada acara PD Perjuangan di Jawa Tengah. Tapi kenapa saat ini ketika ada pengarahan dari Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani soal soliditas partai menuju 2024, justru Ganjar tidak ada? Saya kira sederhana ya, kalau kita lihat di berita-berita itu kan Ganjar mengatakan tidak diundang. Artinya menjadi aneh ya ketika orang nggak diundang kemudian datang, walaupun dia itu kader partai. Jadi menurut saya ini memang PDIP ini kan punya budaya khusus ya yang tidak bisa disamakan dengan partai yang lain. Di PDIP itu yang namanya loyalitas tegak lurus pada ketua umum itu nggak bisa ditawar. Nah ini yang mau saya tanyakan. Ya. Saya mau tanyakan Pak Teguh karena Bambang Wuryanto yang ketua Bapilu PD Perjuangan menyatakan Ganjar memang tidak diundang karena dia sudah kelewatan, kemajon katanya. Ia dianggap sering tampil di media sosial, dinilai menuju ke 2024 padahal ketua umum partai Megawati Soekarno Putri belum memberikan arahan soal itu. Jadi ini ada ketidakharmonisan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Menurut Anda? Itu ada dua relasi. Relasi pertama adalah relasi sosial media. Yang itu semua orang bisa menjadi populer. Bisa populer, bisa juga menjadi tidak populer. Yang kedua soal loyalitas terhadap partai politik. Nah, yang tadi saya katakan, kenapa PDIP punya budaya terkhusus, budaya tersendiri yang itu berbeda dengan budaya yang lain. Kompetisi di tingkat partai politik, di tingkat internal PDIP itu harus terkontrol. Dan kontrol itu ada di ketua umum. Jadi nampaknya kalau ada kader yang menonjol, kemudian tidak restu oleh ketua umum partai, di PDIP akan menjadi masalah. Nah, kita tahu juga saya kira banyak faksi yang ada di PDIP, banyak jaringan yang sebagian besar menuju ke Bu Mega, tetapi ini semua tentu sepanjang warming up ya. Jadi saya juga melihat jangan-jangan ini semacam test the water ya, baik oleh Ganjar Pranowo maupun oleh PDIP sendiri. Kita akan lihat saya kira karena beberapa calon yang dimiliki PDIP kan tidak hanya Ganjar Pranowo, banyak calon-calon yang bermunculan dan kita juga tahu Ganjar Pranowo juga salah satu calon yang memiliki tingkat persaingan lumayan melawan calon-calon lain yang sudah muncul kemurkaan seperti misalnya Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, dan itu sebetulnya juga ada efek positifnya calon-calon yang berangkat dari bawah, dari bupati, wali kota, dari gubernur cukup naik daun, tetapi ini tentu tidak mudah, harus ada sinkronisasi dengan partai pengusung, karena yang memiliki legitimasi mengusung calon itu kan partai politik gitu loh. Baik, karena tadi Bambang Wuryanto bilang Ganjar tidak diundang karena kemajuan atau kelewatan, dianggap ia terlalu sering muncul di medsos. Ini juga disinggung oleh Puan Maharani yang menyatakan pemimpin jangan hanya tampil di medsos, tapi juga tampil di lapangan. Makna dari pernyataan ini apa menurut Pak Teguh? Menurut saya maknanya adalah perlunya Pak Ganjar turun ke jaringan-jaringan yang dimiliki partai politik. Kalau saya melihat selama ini kalau dengan jaringan masyarakat biasa, saya kira Ganjar cukup bagus. Ganjar cukup bisa membuat jaringan yang baik. Tetapi kalau relasi dengan PDIP baik di Jawa Tengah maupun di kabupaten kota,
nampaknya tidak cukup mulus ya hubungan-hubungan ini. Dan ini terbukti bahwa orang-orang partai macam Puan Maharani, macam Bambang Wuryanto sendiri berstatement bahwa nampaknya ini tidak cukup mungkin rapot Ganjar bagi PDIP di provinsi dan di kabupaten kota mungkin kurang baik bagi para pengurus partai. Walaupun mungkin masyarakat berbeda pandangan karena terbukti masyarakat memberi apresiasi. Tetapi sekali lagi Mbak Cindy, PDIP itu partai yang unik. Dia memiliki budaya politik yang berbeda dengan partai lain, di mana dominasi, determinasi Bu Megawati dengan histori yang begitu panjang, dinamika politik PDI Perjuangan yang begitu panjang, tentu tidak mudah. Nah, bagi saya, bagi orang-orang yang belajar tentang partai politik khususnya PDIP, restu PDIP melalui ketua umum itu tidak bisa ditawar. Artinya menurut saya karena ini masih cukup panjang, ini PDIP juga sedang melakukan penjajakan juga, ini juga test the water. Apakah barangkali kandidat yang muncul dari orang di luar barangkali trust Megawati atau trust Soekarno kira-kira seperti apa? Apakah ini cukup diterima masyarakat gitu? Ya, apa yang sedang dites PDI Perjuangan kepada Ganjar karena ia tidak diundang pada acara kemarin? Apakah PDI ngetes Ganjar juga? Saya kira yang dilakukan tes PDIP terhadap Ganjar adalah apakah komitmen pemimpin di PDIP khususnya jalur Bu Megawati kemudian jalur Puan itu cukup efektif. Apakah misalnya calon-calon yang keluar dari trust Soekarno misalnya seperti Ganjar, seperti Jokowi. Kemarin kan Jokowi terbukti, tapi persoalannya apakah ini juga akan terbukti kembali di Ganjar karena di Soekarno Putih sendiri ada Puan yang juga berpotensi menjadi calon gitu loh. Apakah di posisi capres atau wapres saya kira masih menunggu waktu. Tetapi ini saya kira sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apakah akan berkutat berhenti pada keluarga Megawati misalnya, terah Megawati, terah Soekarno, atau itu dibuka secara luas seperti kasus Ganjar Pranowo ini gitu. Oke, hari ini juga hari Sabtu kemarin ada pengarahan Puan, Ganjar tidak diundang. Justru hari Minggu ini Ganjar ada di Jakarta. Apa menurut Pak Teguh ini reaksi Ganjar karena protes bahwa ia tidak diundang kemarin? Saya kira kok ini by accident ya. Saya kira kalaupun misalnya ada pemimpin nasional ada di Jawa Tengah, kemudian gubernur ada di luar kota, saya kira Pak Ganjar sendiri yang paling tahu. Tetapi biasanya kalau bicara psikologi politik, ketika ada event besar di sebuah kota dan salah satu penggedenya itu orang di situ tentu akan mencoba mengelola situasi supaya sama-sama enak gitu loh. Saya kira kalau Pak Ganjar ada di Semarang, sementara kegiatan di Semarang tidak datang, ini saya kira akan menjadi relasi politik yang tidak menarik itu untuk dijadikan bahan-bahan diskusi. Jadi sengaja nih Pak Ganjar datang ke Jakarta setelah kemarin nggak diundang? Saya kira kalaupun tidak disengaja mungkin merasa tidak enak saja ketika ada kegiatan di home base-nya, tetapi belum tidak ada gitu. Saya kira itu aja. Lebih kepada unggah-ungguh saya kira itu Mbak Cindy. Terakhir Pak Teguh, jadi dengan adanya peristiwa seperti ini, ketika ada pengarahan Ketua DPP tapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang, apakah ini sedikit banyak berpengaruh pada hubungan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan dengan tujuannya 2024 nanti, meskipun ini masih cukup panjang ya waktunya? Menurut saya ini naik turun ya, relasi politik itu kan up and down, kemudian hubungan, ini sangat juga tergantung hubungan antara Ganjar dengan Bu Mega, dengan Puan, kemudian dengan tokoh-tokoh partai di Jakarta. Karena sangat mungkin orang mengatakan Pak Ganjar tidak bermasalah dengan ketua umum, Pak Ganjar merasa tidak ada problem. Tapi nobody knows kan apa yang terjadi di balik itu. Tetapi saya kira relasi-relasi antara Ganjar, kemudian Puan, kemudian ketua umum Bu Mega, saya kira menarik menjadi catatan kita ke depan hingga 2024 ya, karena waktu yang masih lama, saya kira nanti waktu Mbak yang akan menentukan sejauh mana relasi ini, apakah akan semakin dekat atau semakin jauh, apakah kasus Jokowi akan terulang, kita akan tunggu itu hingga 2024. Sangat dinamis nanti menuju 2024. Terima kasih Pak Teguh Yuwono, analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah telah bergabung di Kompas Petang.